Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfanik Harisma Perdana dari kelas mesin 1C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Yang pertama adalah sambungan tetap. Sambungan tetap merupakan sambungan yang bersifat permanen dan tetap sehingga tidak dapat dibongkar pasang, kecuali dengan cara merusak sambungan tersebut. Di antaranya ada contoh yaitu sambungan paku keling, sambungan las, sambungan lipat, sambungan susut, sambungan tekanan. Lalu pada sambungan paku keling atau river joint, sambungan paku keling gunanya untuk sambungan pada plat dan profil. Penggunaan utama sambungan keling adalah untuk menyambung konstruksi logam-logam ringan yang tidak dapat dilas secara aluminium. Dan sambungan keling ini terdapat 3 jenis. Di antaranya adalah sambungan keling kuat dan rapat, dan sambungan keling rapat. Pada sambungan keling kuat, penggunaannya seperti pada kerangka bangunan jembatan. Sedangkan sambungan keling kuat dan rapat biasa dipakai pada tangki tekanan tinggi dan keteluap. Dan sambungan keling rapat penggunaannya pada kelingan tangki cair dan bejana tekanan rendah. Paku keling ini biasanya terbuat dari baja dengan tekstur agak liat seperti ST34, ST41, atau kadang-kadang juga menggunakan tembaga dan aluminium. Pada kekuatan untuk sambungan paku keling ini diantaranya ada kekuatan sambungan paku keling, yaitu kemampuan sambungan keling untuk menahan beban tanpa mengalami suatu kegagalan. Lalu yang kedua, dalam desain perencanaan harus dianalisa kemungkinan terjadinya kegagalan yang dapat mungkin dialami oleh sambungan paku keling. Lalu yang ketiga, untuk keamanan, maka ambillah nilai terkecil yang digunakan sebagai acuan kekuatan sambungan. Dan yang terakhir, setelah melakukan analisa dan tinjauan, dengan demikian efisiensi sambungan dapat ditetapkan. Lalu pada kegagalan pada sambungan paku keling, suatu sambungan pada keling dapat mengalami suatu kegagalan apabila terjadi ciri-ciri sebagai berikut. Di antaranya ada adanya keretakan pada material yang disambungkan, timbulnya retak di antara dua paku keling mengalami pergeseran, dan paku keling yang rusak ataupun hancur. Lalu pada sambungan las merupakan menggabungkan dua logam dengan cara dipanaskan sampai mencapai titik leleh. Sambungan las yang paling umum adalah dengan cara menambahkan bahan penyambung berupa kawat las. Namun, ada juga yang tidak perlu menambahkan bahan penyambung lain. Sistem sambungan las ini termasuk jenis sambungan tetap, di mana pada konstruksi dan alat permesinan, sambungan las ini sangat banyak digunakan untuk menyambung baja bangunan. Untuk menyambung baja bangunan, terdapat dua jenis las, yaitu las karbit atau las otogen dan las listrik atau las lumer. Lalu kelebihan pada sambungan las ini diantaranya ada logam penyambung dan logam sambungan menyatu menjadi satu sehingga sambungan lebih kuat dan kokoh. Lalu bentuk pada konstruksi bangunan lalu pada bentuk konstruksi sambungan lebih rapih, dan konstruksi logam dengan sambungan las memiliki dimensi lebih kecil. Sambungan las memiliki berat sambungan yang lebih ringan, berkisar antara 1 sampai 1,5% dari berat total konstruksi mesin. Luas penampang pada batang atau permukaan komponen tetap utuh karena tidak perlu dilubangi seperti sambungan paku keling dan ulir, sehingga kekuatan materialnya lebih kuat.
Kerugian pada sambungan las ataupun kelemahan sambungan las. Di antaranya ada satu, kekuatan pada sambungan las dipengaruhi oleh kualitas pengelasan pada sambungan. Apabila sambungan lasnya baik, maka kekuatan sambungan tersebut tentu akan sangat baik. Dan jika sambungan lasnya kurang baik dan tidak sempurna, maka otomatis konstruksi bangunan tersebut tidak baik dan perlu dilakukan repair dan perbaikan pada sambungan. Yang kedua, konstruksi sambungan las tidak dapat dibongkar pasang dan bersifat permanen, sehingga apabila akan dibongkar, maka harus merusak sambungan tersebut. Lalu selanjutnya, sambungan lipat. Sambungan lipat umumnya digunakan untuk menyambung dua buah plat dengan cara melipatnya seperti huruf S, lalu dipukul sampai rapat. Dengan begitu, lipatan ini akan mengunci dua plat tersebut. Sambungan plat yang bagus hasilnya sangat rapat, bahkan air pun tidak akan bisa menembusnya. Lalu sambungan susut. Sambungan susut adalah teknik sambungan dengan memanfaatkan sifat benda yang akan berubah ukurannya bila suhunya berubah. Sambungan susut terdapat dua macam, diantaranya yaitu sambungan penyusut panas dan sambungan penyusut dingin. Sambungan penyusut panas misalnya ada sebuah gelang besi yang harus diikatkan pada sebuah poros dengan menggunakan sambungan menyusut panas. Maka kita harus membuat lubang gelang tersebut lebih kecil dari ukuran poros. Setelah gelang besi tersebut dipanaskan, otomatis lubang akan membesar karena memuai. Dalam keadaan panas tersebut, gelang dipasang pada poros. Setelah gelang dingin, maka ukurannya akan menyusut dan mengikat poros. Sambungan menyusut dingin. Sambungan menyusut dingin adalah kebalikannya dari sambungan menyusut panas, yaitu di mana ukuran poros dibuat lebih besar dari gelang dan poros tersebut didinginkan hingga ukurannya menyusut. Setelah menyusut, poros tersebut dipanaskan dengan gelang. Setelah suhu normal, maka ukuran poros akan kembali seperti semula dan menjadi terikat dengan gelang. Lalu sambungan tekan. Sambungan tekan merupakan teknik sambungan pada dua objek dengan cara ditekan paksa pada suhu normal sampai menyatu. Sambungan ini populer dengan sebutan sambungan pres, di mana biasanya ditekan menggunakan bantuan tenaga hidrolik. Teknik sambungan ini sangat mudah dan cepat dilakukan, sehingga banyak digunakan dalam dunia permesinan. Karena proses penyambungan dilakukan pada suhu normal, maka sifat dari bahan tersebut tidak berubah. Perubahan sifat bahan ini kadang biasa menyebabkan benda rusak dan kualitasnya pun menurun. Lalu materi yang kedua, sambungan tidak tetap atau semi permanen. Sambungan tidak tetap merupakan sambungan yang bersifat sementara pastinya, sehingga masih dapat dibongkar pasang selagi masih dalam kondisi normal. Di antaranya adalah contoh sambungan baut dan sambungan pasak penutup. Sambungan baut dengan adalah penyambung beberapa bagian, dan kedua bagian yang akan disatukan akan dilubangi lalu dimasukkan baut. Penyambungan dengan baut adalah paling banyak digunakan karena praktis dan kuat, mudah dipasang, mudah dilepas, dan tidak perlu alat khusus. Sumber kekuatan pada baut berada pada ulirnya. Ulir baut secara garis besar dibagi menjadi dua jenis. Di antaranya adalah ulir metrik dan ulir Whitworth. Walaupun masih ada jenis ulir lain seperti ulir trapesium, namun fungsinya bukan digunakan untuk mengikat ataupun menyambung. Kelebihan diantaranya adalah kelebihan untuk
Sambungan ulir tersebut adalah memiliki kehandalan yang cukup tinggi dan operasi ataupun reliabilitas. Lalu cocok digunakan pada komponen yang membutuhkan pembongkaran dan pemasangan sambungan untuk keperluan tertentu. Dan yang ketiga, lingkup kegunaan sambungan yang luas dari sambungan baut yang dibutuhkan pada kondisi operasional. Sambungan ulir lebih murah dan efisien dalam pemasangan. Dan jika ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Di antaranya adalah konsentrasi tegangan yang terdapat pada bagian baut yang berulir tidak mampu menahan pembebanan dari berbagai kondisi beban. Lalu yang terakhir adalah untuk sambungan tidak tetap ada sambungan pasak. Sambungan pasak berfungsi untuk membuat antara bagian satu dengan bagian tertentu berada dalam posisi yang tetap. Sedangkan posisi yang dimaksud dapat berbeda tergantung dengan fungsi dan komponen tersebut. Pasak yang dipakai pun juga berbeda-beda. Pasak jaminan, pasak pengikat, pasak penyetel. Pada pasak jaminan digunakan untuk menjaga supaya bagian yang satu dengan yang lain tidak bergeser dalam arah tertentu. Lalu pasak pengikat digunakan untuk menyambung bagian suatu dengan yang lainnya. Dan pasak penyetel digunakan untuk memindahkan bagian satu dan yang lainnya. Pasak ini pun juga bisa disebut dengan sambungan pen. Oke, sekian dan terima kasih dari presentasi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.